Shalom warga kerajaan, selamat malam, puji nama Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu. Senang sekali malam hari ini saya bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara melalui ibadah online. Mari dimanapun kita berada malam hari ini, saya mengajak setiap kita untuk menyatukan hati. Sekalipun kita ada di tempat yang berbeda-beda, tapi saya yakin dan percaya waktu kita mengarahkan hati kita, iman kita ke tempat yang sama, yaitu ke tahta kasih karunia Allah. Saya percaya hadirat Allah nyata di tengah-tengah kita, melawat setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa malam hari ini bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Kalau kami boleh menikmati Engkau dengan segala kemurahan-Mu yang berlimpah atas setiap kami. Apapun keadaan kami hari ini, kami mau tetap berkata Engkau baik bagi kami, Tuhan. Karena kami tahu bahwa kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Sekalipun mungkin di antara kami hari ini ada yang sedang berada di tengah-tengah badai, kami mungkin sedang berhadapan dengan satu pergumulan yang begitu berat dalam hidup kami, tapi kami mau tetap bersyukur karena kami tahu bahwa di tengah-tengah penderitaan kami tidak pernah sendirian. Ada Tuhan yang selalu menjadi kekuatan kami. Malam hari ini kami datang untuk menikmati Engkau. Mari bertahtalah di atas setiap pujian kami, Tuhan. Be glorify your name. Be glorify your name. In Jesus' name we pray. Thank you, Jesus. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing by the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I have in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagles, and I will soar with you. Your spirit lead me on by the power of your love, by the power of your love. Kami datang di hadapan-Mu, Tuhan. Ku datang, Tuhan, ubahkanlah hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tahu Tuhan segala kelemahanku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat
padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali, rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali, rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Oh, oh, oh. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. Thank you, Jesus. And as I wait, I rise up like the eagles, and I will soar with you. Your spirit lead me on by the power of your love. Oh, kasih-Mu tiada duanya bagi kami, sanggup mengubahkan hidup kami, hati kami. Hanya kasih-Mu yang sanggup mengubahkan hidup kami, ya Tuhan. Kasih-Mu setia bagi kami, kasih-Mu setia dalam kelemahan kami, kasih-Mu ajaib, kasih-Mu sempurna bagi kami, kasih yang tak berkesudahan selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami kagumi kasih-Mu, kami kagumi Engkau, Allah kami yang hidup. Kami memuji-Mu, berlimpah kasih setia-Mu. Kami akui malam hari ini Tuhan Yesus, kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Makasih. Ku kan terbang bagaikan raja wali,
Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Oh, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu segala kelemahan kami dihapuskan oleh kasih-Mu yang besar. Kasih-Mu yang sabar akan segala kebodohan kami Tuhan. Kasih-Mu yang besar, lebih besar dari pelanggaran kami. Kasih-Mu yang besar, lebih besar dari setiap kebodohan-kebodohan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kagum akan kasih-Mu, kami kagum akan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami mau buka hati kami bagi Engkau. Mari Engkau berbicara bagi setiap kami, kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka, sembuhkan yang sakit Tuhan. Setiap kami memperoleh sesuatu yang baik malam hari ini, kami diubahkan dalam hadirat-Mu oleh pemberitaan firman-Mu malam hari ini. Terima kasih. We glorify your name, oh God. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami yang sempurna seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wow, puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat hadirat Tuhan, kita bisa menikmati dimanapun kita berada pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya akan bagikan sesuatu bagi setiap kita. Di bulan ini tema kita adalah Glorify the King through the Family. Tapi malam hari ini saya ingin membagikan sesuatu mungkin yang sedikit berbeda dari tema bulanan kita. Saya ingin menguatkan setiap kita karena saya tahu masa-masa yang sekarang kita hadapi ini bukanlah masa-masa yang baik ya. Ada banyak dari kita berhadapan dengan persoalan-persoalan dan pergumulan-pergumulan yang besar, dan saya sebagai gembala, saya merasa terpanggil diberikan hati oleh Tuhan untuk saya menguatkan Bapak Ibu Saudara dari setiap perenungan-perenungan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kekuatan kita ada di dalam firman-Nya, karena saya tahu bahwa firman Allah itu hidup, firman Allah itu berkuasa. Dan malam hari ini kita akan belajar dari salah satu tulisan dari kitab Mazmur yang sama-sama akan kita baca dari Mazmur pasal yang ke-42. Mari kita lihat sama-sama Alkitab kita. Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang pertama sampai dengan beberapa ayat yang ada di bawah. Ini satu perikop, satu pasal ini cukup panjang, tapi kita hanya akan membaca beberapa ayat dan kita akan melihat beberapa hal yang sangat menguatkan dari ayat-ayat ini. Nah, mari kita baca bersama-sama. Saya akan membaca dari tempat ini, dari Alkitab berbahasa Indonesia ya. Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang pertama mulai, diberikan judul di sana, Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Jadi ini adalah tulisan dari Bani Korah ya. Nah, di sana kita teruskan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah, kita berhenti sampai di situ dulu. Dari sini kita ketahui bersama bahwa di ayat yang pertama diberikan keterangan bahwa nyanyian ini adalah nyanyian pengajaran. Nah, nyanyian pengajaran ini adalah nyanyian yang selalu dibawakan di dalam bait Allah ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Dan nyanyian ini merupakan nyanyian dari sesuatu yang diulang-ulang sebagai suatu pengajaran. Jadi isi dari nyanyian ini adalah mungkin ini berupa kesaksian dari Korah sendiri ya, yang dari pengalaman kehidupannya sendiri yang dia tuangkan dalam bentuk nyanyian. Dan nyanyian pengajaran ini ditujukan untuk membuat setiap umat Tuhan yang ikut beribadah pada saat itu di bait Allah, mereka mendapatkan sesuatu pengenalan yang baru akan Tuhan. Mereka mendapatkan sesuatu yang merubah cara pandang mereka tentang Tuhan. Jadi memang nyanyian ini ditujukan adalah untuk
pengajaran buat umat Tuhan. Nah, tentunya malam hari ini kita juga akan belajar sesuatu dari Mazmur ini. Kita tahu bahwa ada beberapa jenis Mazmur, ada Mazmur nyanyian ya, ada Mazmur untuk perayaan. Nah, ini adalah Mazmur nyanyian pengajaran. Nah, dari apa yang kita baca 3 ayat ini, kita ketahui bersama bahwa Korah merasakan satu kerinduan yang luar biasa kepada Allah. Ada kerinduan yang bisa dikatakan kerinduan yang tidak dapat tertahankan lagi. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Korah, memang ini adalah bahasa puisi, tapi dari tulisan ini kita tahu bahwa ini menggambarkan suasana hati yang sangat rindu untuk dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Dikatakan di ayat yang kedua, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Di Korah merasakan satu kerinduan yang luar biasa kepada Tuhan, dan ini dikuatkan oleh apa yang ada di ayat yang berikutnya. Ayat yang keempat dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ayat yang keempat ini juga kita akhirnya mengetahui apa yang membuat Korah ini merasakan kerinduan yang begitu dalam kepada Allah. Kalau Bapak Ibu ya, rekan-rekan muda di sini yang pernah menjalin hubungan ya, yang menjalin hubungan dengan pacarnya atau yang pernah tinggal terpisah jauh dari orang yang saudara kasihi, sudah pasti tahu yang namanya rindu. Ya, rindu yang sangat luar biasa dan tidak dapat tertahankan lagi. Itulah yang dicoba untuk digambarkan oleh Korah di sini. Dan kita tahu penyebabnya adalah dari ayat yang keempat, kalimat yang terakhir dikatakan, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Jadi Korah sebagai seorang yang adalah pemimpin pujian, sebagai seorang pelayan di rumah Allah yang kerjaannya selalu memuji dan menyembah Tuhan, mendapatkan suatu pertanyaan dari orang-orang yang ada di bangsa itu, yang ada di sekelilingnya. Mereka bertanya, Korah, di mana Allah? Di mana Allahmu? Di mana Tuhanmu? Tentu pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang diberikan kepada seseorang ketika keadaannya baik-baik saja. Kita ketahui bersama bahwa ada satu stigma ketika orang percaya atau bukan orang percaya sekalipun, ketika menghadapi atau mengalami sesuatu yang buruk dalam kehidupannya, maka stigma orang adalah bahwa orang ini sedang melakukan dosa atau sedang melakukan pelanggaran, dia sedang mendapatkan hukuman dari Tuhan. Sehingga orang mulai berpikir, wah dia ditinggalkan oleh Tuhan, wah Tuhan sengaja ini menghajar dia, Tuhan sengaja ini, Tuhan melepaskan tangannya dari orang ini. Dan pertanyaan-pertanyaan itu mungkin yang muncul di dalam pemikirannya Korah ketika dia menggambarkan bagaimana perasaannya ketika orang-orang yang berhadapan dengan dia, yang menatap dia seolah-olah bertanya, Korah, katanya kamu ini orang yang mengasihi Tuhan, katanya kamu ini orang yang melayani Tuhan, katanya kamu ini orang yang berkenan di hati Tuhan. Tapi di mana Allahmu dalam keadaan-keadaan seperti ini? Waktu kamu ditinggalkan, waktu kamu terlilit hutang, waktu kamu mungkin ada dalam keadaan yang sakit, waktu kamu mungkin ada dalam keadaan yang sulit, di mana Allahmu? Dan perkataan-perkataan itu membuat satu perasaan yang dalam hati Korah. Dia merasa bahwa Tuhan, aku mau berjumpa dengan Engkau. Aku mau berhadapan muka dengan Engkau. Seperti rusa yang rindu akan sungai yang berair. Aku haus akan Engkau. Aku rindu akan Engkau. Jadi kerinduan Korah itu datang dari satu perasaan di mana dia mau bahwa dia mengalami Tuhan sekali lagi dalam kehidupannya. Dia mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupannya karena ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak mampu untuk dia jawab dengan kata-kata dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bukankah pertanyaan-pertanyaan yang sama juga sering datang buat kita? Ketika kita menghadapi persoalan yang sulit, ketika kita menghadapi satu keadaan yang mungkin tidak kita prediksi dapat terjadi, sepertinya ada pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada diri kita sendiri. Mungkin itu dari manusia atau itu datang dari iblis yang berbicara dalam pikiran kita dan mulai menyerang kita dan berkata, di mana Tuhan dalam keadaan seperti ini? Mana Allahmu?
Perkataan-perkataan seperti itu tentunya datang untuk melemahkan kita. Perkataan-perkataan seperti itu tentunya datang untuk membuat kita berpikir bahwa Tuhan itu jahat dan Tuhan itu sengaja mengizinkan kita seperti ini dengan tujuan untuk menghancurkan kita. Tapi hari ini kita belajar bahwa apa yang dilakukan oleh Korah adalah sesuatu yang sangat tepat sekali, dan itulah yang perlu untuk kita lakukan. Ketika banyak pemikiran yang mulai membawa kita seolah-olah menggiring kita untuk meninggalkan Tuhan atau curiga kepada Tuhan, maka kita harus mengambil satu sikap yang benar, yaitu datang mencari Allah dengan segenap hati. Kita perlu untuk mengambil satu sikap yang benar, yaitu kita merindukan Tuhan lebih dari segala penyelesaian persoalan yang sedang kita doakan. Bapak Ibu Saudara, saya paham bahwa ini bukan satu hal yang mudah. Ketika kita mungkin ada dalam satu keadaan yang sangat terdesak, kemudian kita harus berdoa dengan menjadikan Tuhan itu sebagai tujuan kita lebih dari jawaban doa yang kita inginkan. Mungkin kita sedang menghadapi kesalahpahaman dengan orang lain. Mungkin kita sedang disalah mengerti oleh orang lain. Mungkin saudara yang menyaksikan ini sedang ada dalam keadaan saudara terlilit hutang. Saudara punya persoalan dalam finansial saudara. Dan kemudian seperti yang kita baca ini, tuduhan-tuduhan yang datang itu tidak membuat Korah berusaha untuk mencari jalan keluar dari semua itu. Tapi Korah mengambil satu keputusan yang tepat, yaitu datang mencari Allah. Mungkin ini terkesan kalau kita lihat sepertinya nggak masuk akal, atau sepertinya nggak nyambung ya. Ada persoalan kok malah disuruhnya berdoa. Seringkali orang berpikir seperti itu. Yang saya butuh ini sekarang ini pertolongan yang nyata. Yang saya perlukan saat ini adalah pertolongan yang real. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengingatkan setiap kita bahwa pertolongan kita itu datang dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Saudara, seringkali kita ini sulit untuk tinggal tenang dan percaya menantikan Tuhan berkarya bagi kita. Kecenderungan kita adalah melakukan pembelaan, pembenaran diri, berusaha untuk menyerang balik, berusaha untuk mencari banyak sekali argumen untuk membenarkan apa yang sedang kita lakukan, atau kita coba untuk menyelesaikan persoalan dengan kemampuan kita sendiri. Sangat sedikit dari kita yang berusaha menenangkan jiwa kita dalam hadirat Allah dan menantikan Dia untuk melakukan sesuatu bagi kita. Dan seringkali yang menjadi dalih kita adalah kita bekerja kita berdoa sambil bekerja. Tapi bekerja yang Tuhan maksud adalah dengan kita mempercayai Dia untuk melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Seringkali ada masa-masa di mana Tuhan sepertinya jahat dengan mengizinkan sesuatu yang tidak enak terjadi buat kita. Tapi kalau kita mau lihat lebih jauh, kita memandang dengan mata iman, kita tahu bahwa Tuhan itu baik buat kita. Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Bahkan Dia adalah kasih itu sendiri. Dia tidak mungkin berhenti menjadi kasih, karena kasih adalah dirinya sendiri. Allah adalah kasih. Dia selalu mengasihi kita. Tapi kasih yang Allah berikan kepada kita bukanlah kasih yang membuat kita menjadi anak-anak gampangan. Kasih yang Allah berikan kepada kita adalah kasih yang mendewasakan setiap kita. Ada kalanya Tuhan izinkan kita untuk belajar dari kesalahan. Bahkan seperti Raja Daud berkata, sekalipun aku harus melewati lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan beserta dengan aku. Jangan pernah takut menghadapi persoalan. Jangan pernah takut menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti yang diberikan kepada Korah, ya. Di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Ketika pertanyaan-pertanyaan itu datang di pikiran kita, mari kita ambil satu sikap, yaitu datang mencari Tuhan. Kita nyatakan kepada setan bahwa kita lebih perlu kehadiran Tuhan dari segala macam penyelesaian yang ada. Karena kita tahu dalam hadirat Allah ada hikmat buat kita. Dalam hadirat Allah ada ketenangan yang memampukan kita untuk mengambil keputusan dengan tepat.
Dalam hadirat Allah ada guidance demi guidance yang bisa kita terima dari Allah untuk menghadapi setiap persoalan yang sedang kita hadapi hari ini. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, kita lihat di ayat yang berikutnya, ayat yang keempat dikatakan, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam kemeriahan orang-orang yang mengadakan perayaan. Kita lihat bagaimana respon setelah dia merindukan Allah, maka Asaf melakukan satu tindakan nyata. Dia tidak tinggal diam, tapi dia membawa dirinya dengan sengaja untuk datang ke rumah Allah, melewati kepadatan manusia. Dan sekali lagi Asaf menunjukkan satu teladan yang baik buat kita. Ya, Mazmur ini ditulis oleh Korah, bukan Asaf ya. Korah menunjukkan satu sikap yang sangat menjadi teladan buat kita, yaitu ketika hatinya gundah gulana. Nah, ini perhatikan, ada kontradiksi di sini. Hati yang gundah gulana biasanya, ya, kecenderungan daripada kita mengikuti perasaan kita. We follow our hearts. Apa yang ada di dalam hati kita itu kita ikut. Jadi kita mengikuti mood yang sudah ada di dalam hati kita. Kalau kita lagi sedih, kita coba untuk mengikuti mood itu, untuk kita larut dalam kesedihan, kita larut dalam penyesalan, kita larut mengikuti apa yang ada di dalam hati kita. Tapi apa yang dilakukan oleh Korah, dia melakukan sesuatu yang kontradiktif. Dikatakan apa? Ketika hatiku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju mendahului kepadatan manusia dengan sorak-sorai dan ucapan syukur. Saudara, ada banyak dari kita yang mengikuti kata hati kita, mengikuti mood yang sudah ada dalam hati kita. Tapi pernahkah kita terpikir bahwa kalau kita selalu mengikuti hati kita, maka kita akan gampang sekali diombang-ambingkan oleh perasaan kita. Sedangkan Allah itu berkarya tidak berdasarkan perasaan kita. Allah berkarya dalam kehidupan kita berdasarkan firman-Nya. Nah, saudara, Mari kita melihat hal ini dengan sesuatu yang lebih dewasa. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita bukan lagi anak-anak, tapi kita adalah orang-orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan, yang tidak gampang diombang-ambingkan oleh perasaan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah jangan mau larut dalam kesedihan kita, tapi mari kita datang dengan pengucapan syukur di hadapan Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Kita bukan bersyukur untuk apa yang terjadi. Kita tidak bersyukur ketika kita rugi. Bukan kerugian yang kita syukuri. Bukan sakit penyakit yang kita syukuri. Bukan nilai yang kurang baik yang kita syukuri. Tapi yang kita syukuri adalah dalam keadaan kerugian, dalam keadaan kita sakit, dalam keadaan mungkin nilai kita tidak sebaik yang kita mau, Tuhan itu tetap menyertai kita. Tuhan ada bagi kita. Dia tidak pernah ingkar janji untuk menyertai kita. Dan yang lebih powerful lagi adalah Dia ada di pihak kita. Dia tidak berhenti mencintai kita karena kita gagal. Dia tidak berhenti mengasihi kita karena kita tidak mendapatkan nilai yang baik. Justru dengan penerimaan Allah yang luar biasa seperti itu adalah alasan yang paling masuk akal untuk membuat kita terus belajar, terus berusaha. Kita belajar dari kesalahan kita. Sehingga saya pernah menulis satu tulisan bahwa diterima apa adanya oleh Allah adalah alasan yang paling masuk akal, yang paling benar untuk kita mau memberi diri diubahkan dan dibentuk Allah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa kalau kita merenungkan. Bahwa ketika kita merasakan kesedihan karena sesuatu yang mungkin nggak bisa kita kontrol dengan tangan kita, karena kita nggak bisa kontrol keadaan, do not follow your heart. Tapi mari kita mengikuti firman Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Allah. Pujilah Tuhan karena Dia memang layak untuk terima segala pujian kita. Pujilah Tuhan karena dalam keadaan-keadaan itu Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita. Saudara, kalau kita terus-terusan memberikan diri kita dikontrol oleh perasaan kita, maka kita akan sulit sekali untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Karena selalu yang akan kita pertimbangkan adalah perasaan kita, apa yang enak buat kita, apa yang gak enak buat kita. Itu yang akan menjadi pertimbangan kita.
Tapi kalau kita membiasakan diri untuk tidak dikuasai oleh perasaan, tapi dikuasai oleh kebenaran, maka kita akan dengan mudah menjadi pelaku firman. Karena kita tahu perasaan itu bisa berubah, tapi firman Allah itu tetap dan tidak akan pernah bisa berubah. Sekali Tuhan berjanji, Dia Tuhan yang melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara, ayat yang terakhir, ayat yang kelima dikatakan begini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, ayat ini diulang sampai 3 kali dalam 2 pasal. Perkataan yang sama. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam batinku? Bersyukurlah kepada Allah, sebab Dia melakukan sesuatu bagi engkau. Saudara, saya pernah bagi ini buat kita, bahwa mari kita berbicara buat diri kita sendiri. Kita bicara pada diri kita sendiri, hai Edward, berharaplah kepada Allah. Jangan takut, hai Edward, jangan gelisah, hai Edward, sebab Allah itu melakukan perkara yang ajaib bagi engkau. Dia menolong engkau. Seringkali kita lupa untuk ngomong sama diri sendiri, saudara, ya. Karena kita perlu mengingatkan diri kita sendiri bahwa Tuhan itu baik buat kita. Bukan mensugesti diri sendiri, tapi kita sedang berbicara kebenaran buat diri kita sendiri bahwa hey, Tuhan itu ada bersama dengan engkau. Jangan takut dan jangan gentar, sebab Allah ada di pihakmu. Saudara, biarlah ini menjadi perenungan kita malam hari ini. Apa yang menjadi persoalanmu? Apa yang menjadi kegelisahan saudara? Apa yang menjadi bebanmu hari ini? Mari jangan biarkan semua itu membuat kita menjadi orang-orang yang kalah. Seolah-olah kita ini adalah orang-orang yang kalah dan orang-orang yang ditinggalkan. Tapi mari kita bangkit dan kita berkata kepada diri kita, mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Mengapa engkau tertekan di dalam batinku? Berharaplah kepada Allah, percayalah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Sebab Dia melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita terus dikuatkan menjelang akhir tahun ini. Biarlah kita terus mendapat kekuatan yang baru menjelang akhir tahun ini. Mungkin tahun ini kita mengalami kegagalan. Mungkin tahun ini kita mengalami kerugian. Mungkin kita kehilangan di tahun ini. Tapi semua itu tidak membuat Tuhan berhenti mengasihi kita. Semua itu tidak membuat Tuhan itu berhenti menyertai kita. Dia Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Biarlah apa yang kita baca malam hari ini benar-benar menjadi perenungan yang baik buat kita. Kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Korah. Bagaimana di saat hatinya gundah gulana, di saat ada pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya membuat dia lemah, justru di saat seperti itu, dia tidak sibuk untuk membenarkan diri. Dia tidak sibuk untuk mencari sesuatu untuk membela dirinya. Dia tidak berusaha dengan kemampuannya sendiri, tapi yang Korah lakukan, yang menjadi prioritasnya adalah dia datang menghampiri Allah. Dia tahu sebab di dalam hadirat Allah, dia tahu di sana ada kekuatannya. Adalah baik menantikan Tuhan dengan tenang melakukan sesuatu bagi kita. Biarlah ini perenungan malam hari ini menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kita. Saya ajak setiap kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Saya bersyukur untuk perkataan Tuhan yang ajaib, mengubahkan dan memberkati setiap kami. Hamba berdoa bagi umat-Mu dimanapun berada malam hari ini, apapun yang sedang menjadi pergumulan permasalahan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, Tuhan, dan Engkau tidak pernah gagal melakukannya bagi kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Terima kasih, biarlah damai sejahtera, sukacita yang berlimpah dari Allah menjadi bagian setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan setiap kita bahwa perayaan Natal kita akan dilakukan pada tanggal 11 Desember. Mari ajak setiap rekan-rekan kita, keluarga kita untuk beribadah bersama-sama. Tetap menjaga kesehatan, tetap kita terus mengikuti protokol kesehatan yang ada di tempat kita. Ya, mari kita sama-sama mengalahkan wabah COVID-19 ini dengan kita terus berdoa kepada Allah. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.